mulai berjalan. Tahap pertama tanggal 6 sampai dengan tanggal 11 Juni, nanti tahap 2 di selanjutnya tanggal 23. Nanti ada 2 tahapan itu. Yang tahap pertama ada afirmasi, ada perpindahan orang tua, dan ada prestasi. Yang afirmasi terbagi menjadi 12% KTM, 5% kondisi tertentu, dia petugas nakes, tugas COVID dan sebagainya, dan 3% untuk disabilitas dan keistimewaan anak, dan yang prestasi 25%. Setelah itu nanti ada jalur zonasi. Perbedaannya dengan yang tahun kemarin hampir sama, cuma zonasi kita tambah. Jadi kalau kemarin ada 68 zonasi kalau nggak salah, kalau sekarang ada 83 zonasi. Kenapa saya tambah zonasi? Zonasi yang kita tambah itu adalah untuk wilayah-wilayah aglomerasi. Jadi wilayah aglomerasi itu jangan sampai nanti wilayah-wilayah perbatasan antara kabupaten A atau kota A dengan kabupaten B terbatas hanya ruang lingkup otonomi daerah kabupaten kota. Jadi zonasi tidak terbatas oleh itu, karena kita sama-sama Provinsi Jawa Barat, sama-sama Indonesia. Yang kedua perbedaannya untuk persyaratan. Kalau kemarin persyaratannya kalau nggak ijazah adalah surat keterangan lulus. Kalau sekarang surat ujian, tanda ujian sekolah itu bisa dilakukan untuk syarat mendaftar PPDB. Dan yang ketiganya perbedaannya dengan yang kemarin itu adalah kaitan dengan yang keluarga tidak mampu. Kalau kemarin KITM itu harus berdasarkan data DTKS, karena data DTKS pun juga terjadi banyak perubahan. Kita sudah lakukan MOU dengan Dinsos, maka tahun ini data DTKS bisa diambil dari berita acara hasil musyawarah di desa dan kelurahan. Gitu ya. Dan perkembangan selanjutnya saya sudah lakukan MOU dengan distrik Provinsi DKI, dengan distrik Provinsi Jawa Tengah, dengan distrik Provinsi Banten, yang antara ke Jawa Barat dekat kepada mereka. Seperti contoh Jawa Tengah, Cilacap ada sekitar 150 siswanya yang dia bersekolahnya malah di Kuningan. Nah, dan contoh lain di daerah Bogor, Parung, itu malahan anak-anaknya ada yang bersekolah di daerah Tangerang. Itu sudah kita lakukan kerjasama dengan wilayah-wilayah perbatasan dari ketiga provinsi tadi, baik Banten, Jawa Tengah maupun DKI Jakarta. Ada pertanyaan sampai PDB? Ranking tidak ada. Jadi ranking tidak untuk yang jalur prestasi. Jalur prestasi itu terbagi ada akademik, ada non akademik ya. Yang akademik nanti dimasukkannya adalah nilai rapot, tapi tidak ada diminta ranking. Tidak ada rumus-rumus kayak kemarin. Nilainya masih ada Pak? Ya. Nem. Tanah nasional itu masih Nem ada. kan nggak, udah ujian nasional kan udah nggak ada. Kalau ada ujian nasional sih itu standarnya kan. Murni rapot atau ada rumus-rumus kayak kemarin? Murni rapot, kalau rumus-rumus itu sedang dipelajari, tapi tidak seperti yang kemarin. Maksudnya tidak ada ranking itu seperti apa Pak penjelasannya? Maksudnya tidak ada ranking itu karena beginilah, siswa di ranking siswa di salah satu sekolah misalnya ranking 10, misalnya ya, kalau kita ranking, belum tentu siswa pada saat dia sekolah di sekolah yang lain rankingnya itu kan gitu kan. Maka kita penentuannya adalah standarnya nilai. Pak, gini kadang-kadang Pak. Perbandingan pemahaman tentang itu sudah mulai bergeser ya. Beda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang tidak ada ujian nasional. Kita nanti memperhitungkan itu, mereka masih meraba-raba. Ini udah tahun ketiga. Pada saat kita sosialisasi dengan pihak sekolah SMP, mereka sudah paham. Jadi kita sudah lakukan. Pahamnya dalam pengertian apa Pak? Untuk hal yang tadi. Jadi sudah pemahamannya sudah bergeser, tidak seperti itu. Dan kita sudah lakukan uji publik aturan PPDB tanggal 30 Maret, tanggal 26 April pun juga kita sudah lakukan sosialisasi. Insya Allah mohon doanya dari teman-teman semua, PPDB berjalan lancar. Karena kita berharap semua anak bisa sekolah, semua anak harus belajar. Untuk cabangnya di Depok ini masuk ke wilayah mana Pak? KCD 1, jadi ketua PPDB-nya itu adalah kepala cabang dinas ya. Ketua PPDB kepala cabang dinas. Yang kedua, sekolah swasta kita libatkan juga masuk dalam jalur PPDB. Dan yang ketiganya, kita juga sudah menghimbau kepada yayasan-yayasan swasta bahwa ada berharap bahwa rakyat miskin juga bisa ikut masuk di sekolah swasta. Dan bagi rakyat miskin yang tidak keterima di sekolah negeri, dia harus daftar dulu ke sekolah negeri.
Kalau tidak keterima nanti ada bantuan BPMU yang 700.000 setahun dan ada tambahan BKTM 2 juta. Pak, bagaimana nih nanti misal? PDB pilihannya. Oh, Ya, punya anak nggak? Nanti bisa dicoba dilihat pendaftaran pilihan pertama, pilihan kedua dan pilihan ketiga. Di situ ada pilihan yang sekolah swasta. oh gitu. Oke. Itu ya.